Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ceritanya sore ini mulai konten lagi, tapi kontennya masih edisi lebaran ya. Edisi lebaran teman-teman, ini masih acara Idul Fitri ya. Momen-momen Idul Fitri lah. Cuman ini aku mau nanggepin ya pertanyaan dari temen lah ya. Karena banyak yang menanyakan mungkin tentang ciri-ciri ataupun karakter burung cucak hijau hiper ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita ngomongin bahasa ciri-ciri ataupun karakter ya, kalau karakter itu kan bisa dibentuk ya, semua itu bisa dibentuk karakter. Tapi kalau ciri-ciri itu kan memang bawaan dari si burung tersebut. Nah, untuk ciri-ciri burung hiper itu satu ya, badan besar, ekor cenderung panjang tapi dia lentur tidak kaku ya. Badan panjang, ekor lentur tapi tidak kaku. Ini tentang cucak hijau ya. Cucak hijau dan burung lainnya juga sama sih sebenarnya. Burung-burung yang hiper itu pasti badannya panjang, ekornya itu pasti lentur. Panjang juga lentur lah. Ya nggak sepanjang, mungkin ya bisa dikatakan ya panjang lah, nggak pendek lah. Terus dari cara nangkring ataupun berdiri teman-teman. Nah, cara nangkring ataupun berdiri dia itu cenderung lebih ke apa ya, kakinya itu agak panjang, kakinya agak panjang. Terus kebanyakan untuk cari yang mutlak itu susah ya, cari yang mutlak maksudnya perfect itu sulit. Itu bisa dilihat dari kakinya itu agak panjang, agak panjang, cukup dapat kaki yang besar. Cuman kalau untuk kaki besar kan agak sulit ya teman-teman, untuk mencari burung yang perfect itu memang agak sulit. Tapi yang jelas kakinya panjang, itu hiper. Terus tekstur bulu ini dominan untuk cucak hijau ya. Untuk burung-burung hiper dia lebih ke bulunya itu lembut dan halus, ataupun bulunya itu seperti nggak kaku lah, nggak kaku teman-teman. Jadi bulunya itu kalau dilihat gimana ya, saya ibaratnya ya, karena nggak ada contoh sih di sini. Jadi bulunya itu panjang, cenderung tidak bulu badannya itu nggak kaku, nggak nyerodok kayak orang yang bilang itu nggak nyerodok. Jadi dia cenderung lemes seperti itu. Wah, maghrib sebentar teman-teman, kita potong dulu sebentar, kita tunggu azan maghrib dulu berkumandang, kita dengarkan dulu sebentar. Oke, dilanjut teman-teman. Jadi ciri-cirinya seperti itu ya. Tekstur bulu itu panjang, arang-arang lah, ibaratnya arang-arang, nggak tebel bulunya. Dan burung-burung hiper itu seperti itu, dan burung-burung mudah jalan di lapangan. Nah, kalau untuk paruh ya teman-teman udah tahu lah ya, paruh yang panjang, ujungnya nih, ujung paruh itu agak tebal. Dari sudut samping, dari sudut depan ya terutama itu agak kelihatan lebar. Jangan mencari yang dari samping besar, tapi dari ujung depan itu kecil ya. Itu cenderung suaranya tipis. Tapi kalau dari ujung depan ini lebar nih. Nah ini ibaratnya paruh, ini lebar, ini udah pasti suaranya jos seperti itu. Tekstur bulu kan udah jelas panjang ya, panjang arang-arang lah kalau orang Jawa bilang. Untuk warna ini cenderung tidak begitu mendominasi lah. Yang jelas warna itu ya normal hijau ataupun enggak ke biru toska. Kalau biru toska ya wis pasti itu hiper. Seragam teman-teman. Jadi kayak gini ya, untuk karakter ini kan, kalau karakter itu sebenarnya itu bisa dididik lah teman-teman. Jadi karakter itu kalau orang ngomong bahan itu nggak ngaruh, yang jelas ciri-ciri itu tadi. Tapi kalau karakter kan bisa pendidikannya lah, ibaratnya seperti itu. Kayak kita nih, penempatannya kita tuh terlahir di keluarga yang mungkin yang keras ya kan, ya udah nanti kan digembleng sama orang tua kita jadi lebih lebih kebal, tahan banting lah seperti itu. Kalau terlahir di keluarga yang istilahnya serba ada kan, kita otomatis beda lah kan seperti itu. Itu ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau ngomong karakter itu tercipta dari tempat dia
berada ataupun dilahirkannya dia ataupun dibesarkannya dia seperti itu. Jadi nggak ada kalau yang misalnya itu bawaan lahir, bawaan karakter itu bukan bawaan lahir. Karakter itu ya itu didapat dari tempat dia, di mana dia dibesarkan, itu seperti itu. Jadilah nanti timbullah karakter yang istilahnya apa ya, melekat lah ngono kuwi. Kanca-kanca. Jelas iki ngono. Untuk ciri-ciri ya itu tadi yang jelas. Itu ciri-ciri pasti untuk versi saya. Untuk versi teman-teman yang lainnya nggak tahu, tapi kalau untuk saya pribadi itu sih berpatokan ataupun acuannya itu seperti itu. Jadi kalau untuk karakter itu nggak ngaruh, nggak begitu pengaruh, kecuali kalau bahan tua. Kalau bahan tua ya harus repot, materi nggak ada, ya kan, burung lolo, wah itu yang repot. Makanya kalau aku nyari bahan kayak gitu, cari yang istilahnya burung rumahan yang digembleng secara terus menerus, yang dijemur secara terus menerus, kadang dikacang, kadang enggak, kadang dikasih pisang, kadang kehabisan pisang. Itu yang saya cari. Kalau dia berani ataupun istilahnya kita dengar dia berani bunyi ataupun gacor di rumahnya, ya itu berarti dia udah istilahnya lulus. Tapi kan ada yang misalnya digantung jadi hiasan teras, ya kan, juga bunyi, burung juga kecicilan, nah itu yang nggak jadi. Makanya nggak semua burung itu cepat ataupun bisa cepat dipoles untuk menuju ke burung lomba gitu. Semua burung bisa, semua burung itu bisa, tapi nggak semua burung bisa cepat. Nah, tinggal rawatannya, nanti timbullah rawatannya. Makanya kalau saya pribadi itu mending gembleng selagi awal daripada nanti kalau dia sudah berumur, itu yang repot. Mending awal-awal kita gembleng, nanti ke depannya itu baik, istilahnya mudah gitu. Bandel, banteng, istilahnya kan bahasanya itu seperti itu. Jelas ya teman-teman. Jadi aku ceritanya biar ngeter ke sedulurku, ini udah mau pulang ya, pulang ke Blora seperti itu. Ini lagi prepare nungguin jemputan untuk diantar ke agen bis seperti itu. Isinya malah hujan, teman-teman. Hujan dan gelap gulita. Ya, lagi nunggu jemputannya. Mobil datang, nanti mobilnya keburu berangkat bisnya. Ini mobil bisnya jam 7 ya, orang itu santai banget ya. Kalau nggak bisa tak ambil mobilnya, tak anterin nanti. Malah menunggu karena udah dikasih tahu katanya tadi, nah biar dia yang nganter. Posisinya hujan teman-teman, kalau nggak hujan ya tak anterin pakai motor. Per teman-teman, selak kesel hari ngerokokan. Selak kesel ngerokok. Buat bapak ketawa. Ini beneran Pak. Iya bener. Bapak buat enak. Itu buat ke sawah itu. Buka ya. Jangan nanti nyangkut-nyangkut. Itu gede banget. Kamu kalau mau buka di depan sana. Orang yang kamu lupa saya Orang kota malah orang kota. Enggak tahu baru lihat Pak yang segitu. Itu kayak yang orang buat jualan itu loh, yang kayak orang jualan SPG itu loh. Tuh Dede nyampe delongop. Dede heran itu ngeliatin tuh. Kawan Dede kamunya. Mengantar teman-teman. Antar kan. Terus ini nang pertigaan ngarep sebelah kanan Pak. Pertigaan mana? Ya sebelah kanan. Nampak pertigaan sebelah kanan. Lah, iki pertigaan itu yang sebelah kanan kae. Kayak sing ijo. Lah kuwi ijo kuwi. Dhewe nganan. Kuwi. Kae. Terus. Nah, kanan. Masuk ke kanan, guys. Nah. Oke guys, kita masuk ke kanan di agen Budiman. Oke. Baik, wis. Kita udah sampai di agen Budiman guys.
mau pulang ke Blora. Teman-teman, ternyata bisnya terlambat ini. Menunggunya udah terlalu lama kita. Budiman. Ya. Ini buat agen Budiman, kita tolong kursinya ditambah. Ruang tunggunya biar ada kursinya banyak. Jadi kita nggak nunggu di luar, ini hujan. Agen Budiman. Kademen ya agen Budiman. Masih hujan guys, kita menunggu di agen Budiman. Rintik-rintik. Bisa terlambat. Mobilnya terlambat 1 jam ini. Ini kayaknya di sana lagi hujan deras teman-teman. Jadi armada darat ini sangat terganggu oleh hujan ya. Jadi telat gitu. Terus ini masih hujan ya. Aku di emperan. Di emper. Terus apa lah, prihatin ya teman-teman. Biasa ngemper ya. Oke teman-teman, nanti disambung di next video ya. HP ku kecil-kecil nggak bisa ngerekord apa-apa lagi. Yang jelas untuk teman-teman semua tetap semangat, karena ini udah apa ya, istilah ini udah mulai awal-awal perang lagi ya. Perang lagi, perang dengan keadaan ya. Aktivitas akan segera dimulai kembali. Tetap semangat, jaga kesehatan pas ini. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.